Butuh waktu 13 tahun untuk hadirkan Keramat 2 Cirebon Larang. Gue Ajil Dito, berperan sebagai Ajil. Gue adalah seorang YouTuber bersama dengan Keanu dan Lutesha. Hype banget dulu nama channel Terawang, tapi kita kepisah sama Lutesha dan akhirnya gue sama Keanu bikin channel baru, judul nama channelnya MKN. Mistis, kocak, total. Hai, aku Josephine Firmstone. Aku di sini berperan sebagai Jojo. Jojo itu di sini agak sedikit diva. Cuma kalau cerewet-cerewetnya dan bawel-bawelnya mah emang itu Jojo pada aslinya aja, yang kalau emang udah nyaman sama orang pasti bakalan kayak gitu. Gue Umay, sama karakter gue juga Umay. Gue ceritanya anak kampus Institut Kesenian. Gue mau bikin dokumenter. Gue ambis banget sama dokumenter gue. Sampai-sampai keambisan gue terhadap dokumenter gue ini suka ngerusuhin teman-teman gue dan membuat kita ada di situasi yang tidak mengenakan. Setelah selesai semua scene days di sini, kita bakal pindah langsung perjalanan ke arah Cirebon via jalur Pantura. Ke Cirebon nanti akan menggunakan mobil ini bersama dengan Keanu, gue dan Keanu as a YouTuber, terus ada Umay, terus ada Arla, Maura, sama Jojo. Aduh, gue juga pertama kali bawa VW lama kayak gini nih. Nanti ke Cirebon juga bakal gue yang bawa. Doain ya, wish me luck, wish us luck. Nama saya Keanu, saya di sini berperan jadi Keanu. Di sini gue jatuh tuh jadi YouTuber horor. Tadinya Terawang bertiga sama Ute sama Ajil, terus Ute berkhianat, akhirnya gue jalan berdua sama Ajil, yaitu MKN itu. Karakter aku itu adalah mahasiswi jurusan tari yang pergi ke Cirebon ke sini mau riset tentang tari topeng. Nah, aku Maura, berperan sebagai Maura. Di sini aku sebagai mahasiswi tari di salah satu institut kesenian di Jakarta. Di sini Ute karakternya dia itu seorang indigo, dia memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan arwah. Tiga tiang boten wilujeng. Aku Badria Afif, berperan sebagai Badria, sebagai orang Cirebon yang akan mengantar Arla, Ute, Ajil, Keanu, Maura, Jojo ke Padepokan. Riset yang cukup panjang dari tahun 2009, 2018, 4 tahun kemudian akhirnya terrealisasi, yaitu tahun 2022 ini. Kita sekarang ada di pantai, lagi nunggu magic hour, kita pakai kostum karena adegannya kita nari tari topeng samba di pantai. Awalnya sentra dari budaya itu, tarian itu ada di keraton. Namun para pegiat seni yang ada di keraton itu menyebar tari topeng tadi ke daerah Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan sampai juga ke daerah Karawang. Tari tradisi, dan aku nggak punya background, nggak pernah tahu basic tari, pengetahuan tentang tari. Jujur, aku sempat nervous banget, kan belajar cuma 4 hari. Sempat ada rasa takut kan, soalnya katanya topengnya itu pun milih. Kedoknya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai nama yang berbeda-beda. Dari topeng Panji, Samba, Rumyang, Temenggung, dan Kelana. Dan beda gaya, ada gaya selangit, losari di setiap daerah. Kalau secara logika, orang cewek kuatnya seperti apa sih, gagahnya seperti apa. Tapi kalau sudah pakai topeng Kelana, itu ya sudah berubah. Jadi tuh napakin kaki aja tuh selalu masuk ke dalam pasir. Iya. Jadi kayak Challenging banget ya? challenging banget. Belum lagi kena ombak, jadi kita harus jaga keseimbangan. Ya so far Bisa-bisa aja sih, ada elemen alamnya yang bikin membantu kita dengan dapetin rasa sih. Pas kita take dan shoot di situ, kita ngerasa kayak lega. Kok enak ya tadi narinya. Bertiga tuh nggak ada yang mikirin banyak orang gitu. Kayak rasanya tuh sepi banget, kayak itu space-nya aku sendiri. Dan aku nggak ngehafal sama sekali, udah nggak mikirin gerakan, tapi jadi.
mengajak Kang Kesa sebagai editor, karena ini nggak ada skrip loh, gimana nanti kita mau ngedit. Akhirnya duduklah Monty dan mulailah dia bercerita. Selama 2 jam, kita terperangah. Ini gila sih, karena semua yang terlibat di Keramat 2 adalah mereka yang betul-betul cinta dan mengerti konsep Keramat yang pertama. Bisalah kita lakukan. Film ini kita siap untuk kita produksi. Yang saya ketahui hanya siapa karakternya yang akan ada dalam film ini. Akhirnya basic itulah yang membuat kita memilih siapa yang akan berperan. Malam ini kita mau traveling, nyusurin jalan ke 500 meter dan gue nggak bisa lihat jalannya ada, supaya ini benar-benar gelap. Trek modal bismillah ini, beneran. Jalanan juga totally depan tuh blank, kosong. Ya pakai lampu mobil, mudah-mudahan nggak ada trouble. Di sini adegannya nyasar, udah 3 jam OTW nyari alamat ke hotel di Cirebon, nggak dapet. Sekarang kita mau jalan ke Cirebon, kita mau istirahat, besok kita break dan kita akan lanjut lagi di uji nyali kita. Thank you banget. Keanu tuh punya dampak cukup gede di... Cara ngelakuin chemistry antar pemain, kita hampir setiap hari selalu ketemu, selalu ngabisin waktu bareng-bareng. Pulang syuting nggak terlalu malam, masih ada waktu, kita belum terlalu capek, mungkin kita bakal ngumpul dulu. Setiap libur pun kita olah rasa, jadi kita emang benar-benar nge-build teamwork itu. Malu dong kan, malu tau gak? Ngelakuin ekspedisi bareng, terus kita Karaoke, makan. Udah kayak nyambung aja pas ngobrol. Nggak ada, aku cuma bayang kayak Ute kayak... Gue seneng dan gue mengakui bahwa mereka bagian dari keluarga gue juga gitu loh. Saya diminta lebih ke itu sih, bagaimana 7 pemain ini lebih kompak lagi, lebih mengenal satu sama lain lagi secara karakter. kita lagi mau syuting di Nasi Jamblang Pelabuhan. Sini susah banget sih, kita suruh makan banyak banget. Terus susah banget deh, susah banget. Di sini kita moving. Di set hotel aku sempet ngerasa ada yang cubit aku. Itu tiba-tiba ada tenda wardrobe jatuh ke aku. Padahal itu tempatnya nggak ada jendela, nggak hujan, nggak angin, nggak ada apa-apa. Tok tiba-tiba jatuh. Jadi berapa lama sini? Kita 274 take 3. Kita nggak tahu juga sebenarnya ceritanya kayak gimana. Iya, terlebih lagi film ini juga nggak pakai skenario. Semuanya benar-benar kayak based on my real life aja gitu. Kita semua pemainnya, semua ornamen, semua yang terlibat itu menulis juga adegannya. Emosi yang keluar tuh ngerasa jujur aja gitu. Gimana di saat berdialog itu kita beneran ada di situasi itu. Bener-bener nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hotelnya ini udah ada dari zaman Jepang, jadi mes orang Jepang gitu. Diambil alih sama keluarga dan dikomersilin ya. Tamunya sama karyawannya sering banget digangguin. Dulu ada pegawai saya, dia tuh ngeliat di situ loh ada ini loh. Karena di sana ada sumur, dulu ada sumur tua. Kalau dengar suara-suaranya ya saya pernah dengar sendiri. Selalu kejadiannya dari situ. Terus di sini nih ada nih pas belok nih. Kok bisa kelihatan dia sambil lagi ngelap peti, terus kayak dia buka untuk ngelap bagian bawahnya. Hari ini kita di set Padepokan Tari Caruban Larang. Kita lagi ngeliat semua pusaka-pusakanya, agak serem, agak creepy. Itu bukan sekedar rumah warga, tapi memang itu tempat warga nyimpan pusaka-pusaka. Pas masuk udah kerasa kayak dingin seret gitu, apa ya, merinding gitu loh. Ada beberapa alat yang memang aslinya nggak boleh dimainkan. Dengar gong ini bunyi sendiri 11 ke atas.
itu udah mulai sampai jam sekitar jam 3. Semoga cepat selesai dan lancar. Jojo masuk sini, Tasmin bebas antara sini, pokoknya muter-muter sini aja. Jalil ini penjaga rumah Padepokan yang sudah tutup selama 30-an tahun. Beliaulah yang menjaga rumah itu, membersihkannya sekali-sekali gitu, setiap berapa bulan sekali gitu. Jadi dia cukup tahu juga latar belakang dari Padepokan Tari ini, karena beliau, ya Pak Jalil ini salah satu saudaranya lah gitu. Dagang di pasar. Pokoknya seru lah di sini ya, apalagi skenarionya gak ada. Kan saya sudah bilang aja dibuka. Terus kita tadi scene-nya benar-benar yang seru-seruan dari siang mulai ke malam, mulai agak intens. Kita tadi ngebahas tentang tarian-tarian yang sudah lama hilang, The Lost Dance. Kita lagi mau mulai take. Kita semua surprise bro. Syuting di sini nggak ada skrip, nggak ada dialog, dan menunggu aja arahan Monty tiba. Nyesel temenan sama orang bosi kayak lu. Ya udah nggak usah. Unusual scene-nya kita nggak di spontaneous, nggak banyak briefingnya. Dan ini salah satu scene terheboh so far. Hari ini hari pertama gue syuting, adegannya lumayan berat. Bahkan gue belum di brief, gue baru di brief tuh bener-bener H-1. Langsung malam itu langsung gue cari bahasa Jawa halus, terus basic palm reading seperti apa gitu. 3 kamera kita butuhkan, kita menyusun tim, dan kami belum tahu bagaimana ceritanya. Semua yang terlibat di film ini adalah semua fans dari Keramat yang pertama. Keramat 2 pasti tentunya masih setia dengan Keramat 1 dalam gaya penceritaan, gaya found footage. Tapi perbedaannya secara equipment kita juga lebih upgrade. Banyak sekali keunggulan-keunggulan teknis yang dimiliki Keramat 2 tapi tidak dimiliki Keramat 1. Pertama kita nyampe di Cirebon, besokannya kita uji nyali lah. Kita syuting di rumah sakit itu pada malam 1 Suro ya waktu itu ya. Ini dulunya sih pabrik gula, ya terus dibangun rumah sakit. Anak juga pernah suruh masuk ke sini nggak mau, anak kecil saya. Takut katanya. Hari ini kita lagi take di rumah sakit lama. Bismillah, doain semoga syutingnya lancar hari ini. Kita nih sekarang nih di lorong yang kita lagi ambil sekarang ini adalah ruangan hemodialisa yang dimana sangat tidak disarankan sebenarnya untuk masuk ke sini. Doainlah, wish us luck. Allah Akbar. Allah, apa gini? Siapa kan gerangan itu? Percaya. Oke, and action. Punya ilmu bilang jangan. Mau gue goyangin tuh kameranya. Beneran dipegang, beneran ada yang begitu ya. Kita deg-degan, very nervous, karena seharusnya kita nggak boleh masuk ke sana hari ini karena kita perempuan kan ada halangan ya, karena situasi dan kondisi, jadi kita harus ke sana. Iya, kita harus menguatkan mental dan iman. Berdoa aja semoga baik-baik saja. Bayangkan, pemain itu tidak pernah tahu apa yang mereka akan lakukan. Mereka datang ke set, diberitahu kamu masuk ke sini, kamu dialognya kurang lebih seperti ini. Jadi sehingga dialog itu ya bisa diucapkan oleh siapa saja. Tapi mereka nyalinya gede dan mereka adalah aktor-aktor yang hebat. Kita disuruh uji nyali di salah satu rumah sakit. Itu tempat emang nggak pernah didatengin orang berapa tahun kan. Kali ini kita bukan cuma sekedar ingin penelusuran saja, tapi kita akan bermain permainan yang gila. Di lorong itu gua ngeliat tinggi, gede, hitam terus lari dari
semak-semak ke semak-semak yang lain. Yang besi geser tuh sreng itu beneran jawab tuh jangkungnya. Ada something yang seharusnya nggak usah dilihat, jadi gue nggak kuat, gue lari. Karena kata Pamon kalau nggak kuat lari, dan itu gue bener-bener gue nggak bisa ngeliat itu. Jojo, Arla udah nangis, udah takut beneran, mereka lari. Dia masih ngeliatin, sempat masuk, terus aku liatin lagi, dia keluar lagi. Itu bener-bener horor. Jadi mata siapa yang saya lihat? Ternyata tidak ada, padahal kita semua melihatnya. Masalahnya itu aku emang penakut tapi penasaran, dia kayak nah masalahnya saya itu sensitif. Salah. Udah tahu saya sensitif, sok-sokan. Ya. Jujur gue nggak mau lagi balik ke situ. Ada teror yang memang disiapkan, tapi ada teror yang hadir begitu saja. Sama-sama terekam kamera. Sama-sama pemainnya kaget, timnya lebih kaget lagi. Aduh, maaf banget, sorry. Nggak tahu deh, gue stres. Aku stres. Yang mana banyak pemain harus konsultasi dengan psikolog, butuh waktu pemulihan kondisi psikis yang cukup lama. And cut! Oke, good! Kita menyelesaikan pakai kamera lu, kita pakai baju MK. scene-scene yang ada di rumah sakit yang sudah lama tidak dikunjungi ini. Gue bahagia. Kita udah selesai di set ini, and we're so very happy. Sekarang kita cabut, kita pergi ke set yang lain. Dadah! Set itu tidak hanya sekedar set keindahan semata gitu, tapi punya nyawa. Karena nyawa dari lokasi kita nanti akan terekam oleh kamera. Kita percaya bahwa lokasi-lokasi seperti itu mempunyai energi dan nyawa khusus spesifik yang dibutuhkan keramat. Semua tempat yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang benar-benar seram, benar-benar dikeramatkan. Selalu ada backstory di set-setnya gitu loh. Gue yang indigo gimana deh? Lo buat apa? Lo cuma kreatif doang, nulis-nulis. Kita kembali ke Padepokan, melanjutkan riset kita, tapi kita sudah menemukan jalan agar riset kita berjalan dengan lancar atas bantuan seseorang yang sangat bisa membantu kita dengan kemampuannya. Kita lagi syuting di RS Remai, kita lagi scene drama. Kamu kenapa berhenti? Rasanya nggak berbatas antara ide cerita kemudian berjalan. Saya merasa sangat sinergi dan mengalir begitu saja. Jadi hari kita masih panjang, sedangkan tadi udah scene emosional sudah menangis berderai-derai. Terus yaudah sekarang ke keraton. Dan kami waktu di editing juga dibawa kaget, sampai harus saya alami sendiri. Kita bikin teaser, sampai tiba-tiba ketukan di pintu, rapet dan berat. Duk, 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 duk. Tapi jelas, siapa sih ganggu kita lagi ngedit? Angin dingin, lebih dingin dari ruang editing. Dan semua langsung lihat-lihat dan semua dengar kan, semua dengar. Malam itu saya harus mixing. Bayangkan di studio mixing yang pintunya tebal, kedap suara, duk 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 lagi. Yang mixingnya dia mau ngeliat, udah perbaiki ini. Saya nggak ceritakan sampai akhirnya baru saya ceritakan setelah saya selesai. Di sini kita mau ada adegan mau tari. ternyata warna merah. Aku disuruh nari nanti di sana.
dengan lilin. Ini kostum aku hari ini. Aku nggak punya kan, dia nanya kostum Ono, topeng. Gila nggak sih? Iya yang top. Waduh. Ini yang Emang blessed banget aku bisa tarian ini. I don't even know what to say, aku speechless. Gak ada kata-kata lain buat menjelaskan rasa yang aku dapetin nari di keraton. It's so special. Ini Edo yang megang. Itu pertama kali aku adegan stand, latihannya juga hari H pas syuting. Mau langsung take aja nggak? Oh, kenceng banget lu. Keren Maura, pas lu. Gokil. Sumpah aman banget. Aku bener-bener kayak cuman emang di sini aja berasa kan emang di sini kan kemarin tumpuan, di sini aman, tangan juga aman, leher juga nggak kenapa-napa sih. Melayang sih beliau. Gokil Maura, gokil. Oh, mantap. MVP hari ini. MVP hari ini. MVP hari ini. Hari itu hari Minggu sore, pas adegan, ini kemenyan nih, kuat sekali, bau kemenyan kan, kita mengerti kan. Shot kedua, lah baunya makin kenceng, nyata ini gitu. Kita di kuburan beneran kan, katanya tertua di daerah ini. Oh wow. Udah. Dan kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Kalau hutan Telaga Remis kan hutan, mengitari satu hutan ini, dan hutan ini gede banget. Stres gue. Kainnya nggak di ini. Stres. Terus disuruh kayak gini. Wih, panik sih. Treatment yang digunakan dengan membuat film tanpa skenario adalah kita harus tahu dulu kita berawal dari mana dan tujuan kita kemana. Sehingga ketika kita udah tahu awal dan akhirnya mau seperti apa, tinggal di tengah-tengah kita connecting the dots. Semua yang meragukan dan keraguan-keraguan itu yang kita akan coba bayar. Every scene, gua bahkan nggak bisa nyebutin satu karena semua scene bener-bener berkesan buat gua. Scene apapun itu penting bagi gue, nggak ada scene ringan bagi gue. Tari topeng di pantai, nari di keraton, itu dua-duanya meaningful banget. Semua scene di sini berkesan banget sih, jujur. Tari topeng di pantai, abis take tuh rasanya kayak pengen teriak, pengen nangis, seneng. Digoyang-goyang di peti, memorable banget sih. Dan di dalam Keramat 2 Caruban Larang, ada sesuatu yang mudah-mudahan akan memberikan hal yang menambah kepuasan nonton dari Anda calon penontonnya. Mau tahukah? Nanti tunggu di bioskop. Lo harus tonton isi hati kita. Gak pernah lihat film Indonesia yang kayak gini ceritanya. Mistis dan kaget-kaget yang bener-bener itu nggak dibuat sama sekali. Aku aja sebagai pemainnya tuh excited banget. Benar-benar ini satu-satunya film yang bakal selalu aku inget. Janganlah
bermain-main dengan hal yang dikeramatkan. Kalau ada hal-hal mistis jangan coba-coba. Jangan pernah main ke alam lain karena once you get in, you never get out. Kurangi rasa kepo karena rasa kepo itu bisa membuat kalian mengarah ke jalan yang salah. Hormatin aja makhluk-makhluk yang tinggal di situ. Jangan sok kepinteran sama hal-hal yang nggak lo ketahuin. Jangan main-main sama alam lain. We have Keramat 2, thank you. Saksikan untuk menyaksikan Keramat 2. Keramat 2. Keramat 2. 24 November di bioskop. Di bioskop. Di bioskop. Jangan nonton sendiri. Kalau nonton sendiri ntar ada setannya.